Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Resul Fala dari Prodi Hukum Pidana Islam. Saya di sini ingin menjelaskan riset kriminologi, metode penelitian, dan statistik kriminal. Nah, sebelum masuk ke tahap pembahasan, di sini saya ingin menjelaskan apa itu kriminologi. Kriminologi adalah ilmu yang mempelajari kejahatan, penyebabnya, dampaknya terhadap masyarakat, serta cara pencegahan dan penanganannya. Mengapa penting? Jadi riset kriminologi membantu kita memahami kejahatan secara mendalam dan merancang solusi yang efektif untuk mengurangi tingkat kriminalitas. Nah, langsung masuk ke riset kriminologi dan kegunaannya. Definisi dari riset kriminologi dan kegunaannya ini proses sistematis untuk mengumpulkan, menganalisis, dan menginterpretasi data terkait kejahatan. Kegunaannya yaitu ada beberapa berikut ini ada beberapa. Yang pertama, memahami penyebab kejahatan. Di sini poin pertama mengidentifikasi faktor sosial, ekonomi, psikologis, dan lingkungan yang berkontribusi terhadap perilaku kriminal. Jadi dia menjelaskan faktor sosial, ekonomis, psikologis, dan lingkungan yang memicu kejahatan. Yang kedua, kebijakan publik. Di sini jelaskan memberikan dasar empiris untuk merumuskan kebijakan pencegahan kejahatan yang efektif. Jadi memberikan dasar empiris untuk pencegahan kejahatan. Yang ketiga ada reformasi sistem hukum, menyediakan data untuk meningkatkan sistem peradilan pidana dan penegakan hukum yang lebih adil. Jadi meningkatkan sistem peradilan pidana seperti rehabilitasi narapidana dan penegakan hukum yang adil. Yang keempat, pencegahan kejahatan. Ini mengembangkan strategi pencegahan kejahatan berdasarkan bukti seperti program intervensi sosial. Berikutnya ada metode penelitian kriminologis. Nah, yang pertama ada penelitian kuantitatif, menggunakan data numerik untuk menganalisis pola kejahatan melalui survei dan analisis statistik. Jadi menggunakan data. Yang kedua ada penelitian kualitatif, fokus pada pemahaman mendalam perilaku kriminal melalui wawancara, observasi, dan studi kasus. Yang ketiga ada penelitian eksperimental. Jadi di sini menguji intervensi pencegahan kejahatan dengan kelompok kontrol dan eksperimen. Yang keempat yaitu penelitian longitudinal, yaitu melacak perkembangan perilaku kriminal dari waktu ke waktu pada individu atau kelompok. Yang kelima ada analisis data sekunder, yaitu menggunakan data yang sudah ada seperti catatan polisi untuk analisis lebih lanjut. Berikutnya ada statistik kriminal dan pola kejahatan. Sebelumnya, apa itu statistik kriminal? Data numerik yang menggambarkan tingkat, pola, dan tren kejahatan dalam suatu wilayah atau periode waktu. Nah, berikutnya ada poin pertama, definisi statistik kriminal. Di sini jelaskan ada data numerik yang menggambarkan tingkat dan tren kejahatan dalam suatu wilayah. Jadi jumlah kejahatan yang ada di suatu wilayahnya. Yang kedua ada sumber data statistik, yaitu dikumpulkan oleh lembaga penegak hukum seperti polisi dan lembaga statistik nasional. Yang ketiga, tingkat kejahatan, jumlah kejahatan yang dilaporkan per kapita di suatu wilayah tertentu, yang dilaporkan oleh suatu wilayah untuk dipahami. Yang keempat ada tren kejahatan, yaitu perubahan pola kejahatan dari waktu ke waktu, baik peningkatan maupun penurunan. Yang kelima ada jenis kejahatan, kategorisasi kejahatan berdasarkan jenis, seperti kejahatan kekerasan dan properti. Berikutnya ada profil pelaku dan korban, yaitu data demografis mengenai pelaku dan korban seperti usia dan jenis kelamin. Yang berikutnya pengaruh statistik kriminal, yaitu menjadi acuan dalam merumuskan kebijakan publik dan
strategi pencegahan kejahatan, dan yang terakhir ada keterbatasan data yaitu statistik tidak selalu mencerminkan semua kejahatan termasuk yang dilaporkan. Uh, yang di sini masuk implementasi kebijakan berdasarkan riset kriminologis. Yang pertama ada dasar kebijakan publik, yaitu kebijakan publik yang efektif harus berlandaskan riset kriminologis. Jadi harus berdasarkan riset yang kriminologis. Yang kedua, pendidikan masyarakat. Nah, jadi peningkatan program pendidikan untuk masyarakat tentang pencegahan kejahatan. Jadi kita harus menciptakan pendidikan yang lebih tinggi untuk masyarakat supaya lebih paham tentang kejahatan agar terhindar. Berikutnya yang ketiga, program rehabilitasi, yaitu pengembangan program rehabilitasi berbasis bukti bagi narapidana. Yang terakhir yaitu penegakan hukum yang lebih adil dan transparan berdasarkan data empirik. Nah, yang berikutnya adalah tantangan dalam riset kriminologis, yaitu keterbatasan data yang akurat dan representatif sangat sulit didapat, membatasi analisis yang tepat dalam riset. Berikutnya, stigma sosial. Stigma terhadap pelaku kejahatan mempengaruhi cara penelitian dilakukan dan hasil yang diperoleh. Yang terakhir, akses ke populasi. Kesulitan dalam mengakses populasi tertentu seperti pelaku atau korban kejahatan menghambat studi yang komprehensif. Jadi yang kira pentingnya riset kriminologis untuk masyarakat. Kesimpulannya itu, riset kriminologis menjadi alat yang krusial dalam memahami dan mencegah kejahatan, membantu pengembangan kebijakan yang lebih efektif dan responsif terhadap tantangan keamanan masyarakat. Jadi metode penelitian yang beragam memungkinkan kita untuk melihat kejahatan dari berbagai perspektif. Nah, sekian dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.